Oke, selamat pagi semua. Kita mulai untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Topik yang akan kita bahas adalah penguatan kesehatan mental di sekolah atau di kampus, setting sekolah atau kampus ya, atau bisa disebut juga terkait dengan topik school well-being dan resiliensi, ya, ketahanan. Baik, ini kita memang hari ini di switch ke daring ya teman-teman, tetapi semoga tidak mengubah semangat kalian untuk terus belajar. Barangkali dapat bonus ya, bisa sambil istirahat begitu, nggak harus duduk gitu ya di sana. Tapi teman-teman saya harapkan bisa tetap stay tune, tetap menyimak begitu apa yang akan saya paparkan. Baik. Ini adalah latar belakangnya mengapa kesehatan mental itu penting di sekolah ya, khususnya untuk individu-individu yang masih di range usia sekolah terutamanya, baik masih SD atau SMP atau SMA, terutama dengan yang jam berada di sekolah itu panjang. Dan juga di kampus seperti kalian semua. Ini jam berada di kampus melakukan aktivitas terkait kampus, nah itu kan panjang ya. Sama seperti di setting yang minggu depan di pertemuan berikutnya akan kita bahas itu workplace. Workplace itu khususnya untuk orang-orang dewasa. Nah, orang dewasa juga meluangkan waktu yang panjang sekali di setting ini gitu. Sehingga menjaga kesehatan mental di setting sekolah atau di kampus bagi teman-teman yang berada di skup perguruan tinggi begitu ya. Nah, itu menjadi sangat penting karena waktunya, durasinya panjang dan temennya itu aja. Ya, toh, meskipun kalian di perguruan tinggi ini ada switch kelas, ya ada ganti-gantian tukar-tukaran kelas gitu, tetapi yang namanya teman seangkatan ya pasti itu gitu, yang namanya kakak angkatan ya itu aja, apalagi kalau di kampus kan cuma hanya paling yang aktif 4 angkatan dalam satu waktu ya kayak gitu ya misalnya. Nah coba teman-teman yang di kelas ini aja ada loh yang dalam 1 minggu ketemu saya 4 kali, ya enggak? Ayo siapa kira-kira yang ketemu saya hari Senin ketemu, hari Selasa ketemu, Rabu ketemu lagi di asesmen dasar, Kamis ketemu lagi ya, ya Sabrina. Ya, itu setiap hari ketemu. Nah, bisa jadi kalau misalnya menurut Sabrina nih, wah Bu Ide tuh ini apa nyermin gitu. Nah, apa enggak jadi stresor buat Sabrina? Karena Sabrina harus ketemu saya 4 kali dalam seminggu gitu. Kalau misalnya seperti itu, sehingga di sini penting ya teman-teman untuk kesehatan mental itu di setting sekolah. Setelah kita bahas di pertemuan lalu di keluarga, keluarga juga begitu, keluarga isinya significant person gitu. Nah, bagi anak-anak sekolah, bagi mahasiswa misalnya, peer group itu adalah significant person. Kemudian dosen atau guru itu juga significant person. Ya, sehingga kalau misalnya ada problem interaksi, problem interpersonal dengan significant person ini juga menjadi cukup signifikan ya untuk mengganggu stabilitas. Begitu. Stabilitas yang terganggu bisa munculnya dalam bentuk performa belajar yang menurun, prestasi yang menurun, semangat atau motivasi yang menurun. Bisa terjadi demikian. Nah, kemudian kita juga perlu mempertimbangkan prevalensi ya munculnya gangguan mental pada anak dan remaja. Nah, dengan stresor-stresor yang sudah saya coba uraikan tadi itu, nah berarti harus ada penanganannya begitu ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai onset nih ya, memang agak tipis-tipis dan overlapping begitu ya dengan mata kuliah sebelah, tetapi saya menggarisbawahi di sini semakin awal onset, nah itu semakin rentan individu tersebut untuk mengalami gejala-gejala yang sama atau bahkan gejala yang lebih berat nantinya. Mengapa? Karena di usia muda, pertahanan kita ya, kemampuan kita untuk berpikir, mengolah secara sosioemosional, nah itu juga masih terbatas. Sehingga ketika di saat pertahanan kita terbatas ini tadi, kita sudah mendapatkan gempuran-gempuran, nah itu menjadi faktor resiko berikutnya, muncul di tahapan perkembangan selanjutnya dalam bentuk yang more or less sama atau bahkan lebih berat begitu ya.
Nah, ini yang menyebabkan bisa munculnya trajektoris ini, health trajektoris ini ya, sehingga penanganan di awal atau sedini mungkin itu dapat menjadi pencegah munculnya problematika pada tahap perkembangan berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan nih, masalah kesehatan mental. Nah, karena kita di kuliah kesehatan mental ya, jadi fokusnya kesehatan mental nih. Nah, masalah kesehatan mental tentunya berbeda dengan gangguan mental. Nah, kalau gangguan mental di situ sudah secara klinikal, ada gejala-gejala yang di situ kemudian ditangani baik secara psikologis maupun secara medis. Ada gangguan-gangguan yang memang membutuhkan di level tertentu itu telah membutuhkan bantuan medis. Ya, pengobatan psikofarmaka. Nah, kalau kita bahas mengenai problem atau masalah kesehatan mental, nah ini levelnya adalah masih lebih ringan begitu ya. Jadi memang sudah ditengarai ada perasaan tidak nyaman, semacam di sini kalau teman-teman bisa lihat di slide-nya itu ada painful. Jadi kayak nyesek, bikin dongkol, bikin galau, bikin nggak nyaman begitu ya, baik feelings maupun thoughts gitu. Yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada keberfungsian kita. Kalau kalian lihat di sini ada overlapping ya, ada overlappingnya dari psikologi, sosial dan juga biologis. Nah, sehingga di situ masalah kesehatan mental itu akan muncul ketika area ketiganya ini benar-benar overlap nih, yang ada di tengah-tengah banget nih, MKM, masalah kesehatan mental. Ya, misalnya nih, kalau di sosial, lingkungan pertemanannya dia mengalami bullying nih, tetapi secara psikologis dia pinter overcome gitu. Dia bisa menanganinya. Kemudian secara biologis dia juga anaknya sehat, anaknya kuat gitu. Ya, maka barangkali bullying itu tadi tidak sampai menyebabkan problem. Dia menter gitu. Kalau bahasa Jawa Timuran ini menter gitu. Berani-berani aja, kuat-kuat aja gitu. Tapi beda dengan teman-temannya yang lain yang memiliki kombinasi dari ketiganya ini. Dia dibully, sudah gitu dia secara biologis memang anak yang sakit-sakitan gitu ya. Nah, kemudian secara psikologis dia keterampilan sosialnya rendah ya. Sudah, yang terjadi adalah school refusal. Nah, menolak untuk datang ke sekolah ya. Nanti ada ininya penjelasannya tentang problem psikologis, ada problem kesehatan mental apa aja yang muncul. Nah, yang umum ya, yang paling umum adalah kecemasan dan depresi. Tentu ya ini banyak sekali gitu ditemui. Nah, kalau kita lihat ternyata sudah bisa muncul dari usia sangat muda nih ya. Nah, prevalensi kecemasan muncul di usia 6 sampai 12 tahun. Nah, ini anak-anak SD ya, anak SD. Nah, di situ ada cemas, ada perasaan tidak nyaman berada di sekolah, bisa berkaitan dengan performansi akademiknya, bisa berkaitan dengan sosialisasinya, interaksi dengan teman dan guru misalnya. Bisa juga masalah sosioemosional yang dia bawa dari rumah. Ya, sehingga ketika di sekolah dia sulit untuk konsentrasi terhadap pelajaran. Nah, ketika dia diminta misalnya nih contohnya dia mengerjakan ada tugas mencongak diminta oleh guru maju ke depan kelas. Nah, itu sangat takut sekali, sangat cemas dia. Karena apa? Dia tidak bisa. Nah, dari situ masalah di rumah terbawa ke sekolah, di sekolah dia jadi minder, jadi takut. Nah, itu rangkaiannya. Sehingga konteks-konteks ini atau setting-setting ini kalau teman-teman nanti sudah mendapatkan gambaran yang utuh, itu merupakan satu kesatuan begitu, yang mana satu bisa mempengaruhi yang lain secara berantai begitu. Kemudian depresi pada anak. Nah, di sini hasil penelitian dari Reilly itu menemukan bahwa kalau sudah ada misalnya ini dari anak-anak, kemudian pertambahan usia itu juga menambah tingkat resiko ya, tingkat depresi yang dialami. Remaja awal itu bisa mencapai sampai dengan 8%, kemudian di usia remaja dia sampai 15% peningkatannya. Ya, kenapa demikian? Karena di awal-awal tadi kalau tidak ada pendampingan, tidak dibantu dengan latihan coping strategies yang
efektif begitu ya, yang adaptif. Nah, tantangan di tahap perkembangan ini kan semakin tambah ya, semakin susah gitu. Nah, sehingga dia tidak punya bekal untuk menghadapi itu. Ada tekanan, dia punya kerentanan nih, jadinya akan semakin meningkat nih prevalensinya. Kemudian perempuan ini meningkat pada onset di masa pubertas. Nah, apalagi kalau ini berkaitan dengan hormonal ya, karena pada masa pubertas itu juga anak-anak perempuan mulai dia mengalami menarki, menstruasi pertama, kemudian terasa tidak nyaman, perubahan secara fisik yang dia alami. Nah, kemudian secara fisik ini macam-macam nanti, bisa kaitannya dengan bagaimana persepsi dia terhadap tubuhnya gitu. Misalnya kok temennya yang lain itu bodinya sudah curvy ya, tubuhnya sudah curvy gitu, payudaranya seperti ini gitu. Saya kok belum. Nah, itu juga bisa potensial menjadi menjadi stresor. Atau ada juga kebalikannya, teman-temanku kok ya seperti itu, tapi ini ya masih terkait dengan penampilan fisik ya. Kok misalnya payudaraku kok lebih besar daripada teman-teman yang lain. Itu juga bisa potensial menjadi bahan olok-olokan di sekolah, jadi bahan bully gitu. Nah, dia di situ menjadi lebih rentan untuk mengalami depresi. Baik, ini depresi, kecemasan dan depresi ini prevalensinya ya, ini data dari Centers for Disease Control and Prevention di 2021. Nah, kalau masalah-masalah perilaku itu kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai kecemasan dan depresi ya. Nah, ini ada tambahan informasi mengenai behavior disorders. Nah, behavior disorders ini misalnya adalah perilaku menentang, ya, perilaku tidak kooperatif seperti itu, menakali temannya, kemudian juga membuat keributan di sekolah, tidak mau menentangnya, misalnya tidak mau mengerjakan tugas, gitu, sulit ya, tipikal pribadi yang sulit. Nah, itu pun perlu mendapatkan pendampingan ya. Karena apa? Karena dapat berkembang menjadi pribadi yang sulit juga. Arahnya bisa menyebabkan perkembangan pribadinya ini ya pribadi yang menentang gitu. Ya, pribadi yang menentang bahkan bisa sampai ke tidak hanya oppositional deviant disorder ya perilaku menentang atau conduct disorder perilaku nakalnya. Nah, itu kalau dari kepribadian dia bisa berkembang menjadi antisocial personality disorder. Ya, awal mulanya dari anak-anak. Sehingga kalau dibilang anak-anak nakal atau anak-anak usil suka ngeganggu gitu, ngeprank. Nah, ini bahaya banget kalau memang isi dia senangnya nonton di YouTube atau senangnya nonton video di TikTok yang prank-prank itu dia merasa prank itu ya lucu-lucuan. Nah, ini berbahaya sekali karena apalagi kalau dianggap sebagai wajar aja nih masih anak-anak gitu ya. Nakal anak-anak nggak apa-apa, nggak dinasihati, tidak dikasih aturan, tidak dipahamkan mengenai rules. Nah, ini dia bisa berkembang menjadi ya dia senang aja ngegoda orang, dia senang kalau orang itu kesakitan, senang kalau orang itu kayak kecelek gitu, ketipu. Nah, ini bahaya, ini bisa mengarah kepada antisocial disorder itu tadi ya, personality disorder. Karena awal mulanya dari pemahaman terhadap rules, norms, ethics gitu, etika itu sangat minim sekali di usia-usia muda ini tadi. Jadi dia tidak merasa bersalah kalau misalnya ternyata tindakannya itu merugikan orang lain. Nah, bahaya banget kan? Nah, ini kemudian masalah kesehatan mental lainnya yang ditemukan dari dari banyak penelitian gitu ya. Bahkan depresi tadi sampai muncul ke arah menyakiti diri sendiri yang benar-benar perilaku bunuh diri atau non-suicidal self-injury ya di poin yang kedua. Kemudian ada trauma, kemudian ketika coping behavior-nya tadi tidak adaptif, arahnya penyalahgunaan nafsa, kemudian ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas gitu. Nah, kalau ADHD dan Autism Spectrum Disorders ini ada kaitannya dengan gangguan perkembangan juga. Jadi secara biologis memang sudah ada kerentanan
yaitu ada saraf atau ada di gangguan perkembangan yang lain ya selain ADHD dan autism, ASD, Autism Spectrum Disorders. Nah, itu bisa ada masalah di DNA atau di kromosom. Nah, itu menjadi kerentanan. Kalau tidak diketahui dan tidak disiapkan pendampingan psikososial ya, psychosocial support itu yang bisa membantu proses tumbuh dan kembang anak ini, nah itu bisa mengarah ke problem-problem yang lain, problem sosio-emosional ya. Kemudian school attendance problem tadi ya yang berkaitan dengan kecemasan tadi bisa mengarah ke school refusal, kemudian kalau dengan gabungan conduct disorder, perilaku nakal ya, perilaku membangkangnya, oppositional deviant, nah itu bisa dengan muncul dalam bentuk truancy, membolos. Ya, membolos. Memang sengaja dia tidak hadir di kelas begitu. Kemudian school withdrawal, akhirnya oleh orang tuanya, misalnya ini kalau school withdrawal bedanya dengan school refusal. Refusal itu anak yang menolak, tapi kalau school withdrawal itu ada kondisi-kondisi di mana orang tua tidak mengizinkan anak untuk pergi sekolah. Kemudian ada bullying dan juga ada gangguan panik. Nah, itu termasuk di kelompok kecemasan juga ya, gangguan panik. Nah, kemudian ini ada beberapa data mengenai problem ADHD. Oke. Memang munculnya pada usia-usia awal dan jika sampai dengan usia ini tidak terdeteksi dan tidak ditangani begitu ya. Nah, ini di masa dewasanya orang-orang yang memiliki riwayat ADHD di masa kanak-kanak, nah itu juga mengalami problem-problem ya, baik behavioral problem, anxiety, depression, dan juga problem interpersonal ya, karena sulit untuk mengambil keputusan, misalnya, kemudian sulit untuk fokus pada satu hal untuk dilaksanakan secara kontinu dan rutin. Nah, itu bisa dilacak. Nah, sayangnya memang di Indonesia untuk deteksi dan juga misalnya melacak ya trace back, melacak ke belakang itu mengenai riwayat-riwayat ini gitu kita tidak punya sistem data yang kuat untuk bisa mengetahuinya. Apakah benar masalah di masa dewasa itu disebabkan karena adanya ADHD di masa anak-anak. Baik, ini adalah data dari Kementerian Kesehatan ya. Oke. Di sekolah ya. Sumatera, Jawa Bali, kemudian di luar Sumatera dan di luar Jawa Bali gitu maksudnya. Oke. Kemudian nah, kalau kita melihat perkembangan untuk anak remaja ya, baik dari sisi ini ada biological, ada kognitif, ada socio-emosional, teman-teman saya kira mendapatkan bahasan mengenai ini di mata kuliah rentang perkembangan manusia ya di RPM. Nah, itu kan ada itu ya, biological process, cognitive process, socio-emosional, itu kan dipelajari di situ. Sehingga kita pun by teori, dengan teori itu kita mengetahui bagaimana remaja-remaja itu menunjukkan sikap mereka yang masih termasuk dalam kategori normalnya storm and stress di masa remaja. Gitu. Nah, sehingga kita pun mendampinginya, oke ini masuk ke area yang butuh pendampingan yang di sini berkemungkinan mengarah kepada masalah kesehatan mental gitu. Jadi ada nih memang senang mengambil resiko, terus coba-coba gitu, ceroboh barangkali, memutuskan dengan cepat ya karena berdasarkan emosi. Nah, itu memang karakteristik mereka. Hanya saja jika ini tidak didampingi, tidak ada mentoring gitu ya, tidak ada istilahnya kalau di perkembangan itu ada istilah scaffolding. Masih ingat nggak kalian? Scaffold. Jadi ada penopangnya dulu. Kalau dia sudah kokoh, baru penumpang ini dilepas gitu kan. Kalau scaffold itu artinya didampingi dulu. Kalau sudah tahu, sudah pernah mencoba, sudah mengetahui trik-triknya, bisa dilepas. Contohnya apa? Contoh sederhananya dari perilaku keseharian ya, misalnya. Teman-teman semua di sini bisa setrika?
Bisa setrika baju sendiri, bisa ya. Nah, masih ingat nggak dulu pertama kali bisa setrika? Gimana proses mencoba nyetrika? Sabrina ingat nggak? Nggak ingat? Nggak ingat, Bu. Pernah ke Slomot nggak? Pernah ke senggol setrika itu nggak? Pernah sih kayak. Pernah ya, ada masa. Tapi kamu nggak ingat SD atau SMP kira-kira? Kayaknya SMP deh. SMP. Nah, itu kita kan nggak bisa ujuk-ujuk ahli menyetrika ya, aslinya itu setrika. Cuci piring juga begitu ya. Kita nggak bisa, pasti ada masa kalau cuci piring itu keprucut gitu ya, lepas nih yang sedang kita cuci itu misalnya. Kemudian naik sepeda, naik motor. Ya. Ada yang pernah jatuh naik motor? Belajar naik motor, ingat nggak dulu belajar naik motornya gimana? Coba bisa dituliskan di chat box. Ada yang pernah nabrak pohon, nabrak pagar? Ditemani nggak dulu waktu belajar? Hampir nabrak. Oke, alhamdulillah nggak jadi ya, Laksmi. Apa yang kamu lakukan, Laksmi, pada saat hampir nabrak itu? Kok jadinya nggak nabrak? Iya, jadi waktu itu kan nggak sengaja kegas gitu Bu, kayak terlalu ngegas, terus abis itu alhamdulillahnya bisa langsung ngerem, jadinya alhamdulillah nggak jadi nabrak. Oke, berarti ngerem sekarang udah bisa balap. Ngerem pakai tangan kiri waktu itu, motor biasa, bukan motor ini. Bukan motor matic atau motor matic yang kamu gunakan. Motor metik Bu. Oh, motor matic. Oke, motor matic berarti satu ya, di tangan kanan semua ya. Ya nggak sih? Saya kok jadi Ada di kiri juga kalau nggak salah. Ada di kiri sih Bu. Heeh. kanan gas. Ada. Oh ya, saya lupa malah ini ya. Tapi nggak ada rem di kaki kan yang jelas kalau matic itu. Nah, kemudian kalau mau menahan itu otomatis kaki turun. Nah, misalnya. Nah, pada saat belajar itu, nah yang perlu ya untuk atau yang dibutuhkan oleh anak dan remaja ini untuk mereka mempelajari keterampilan baru adalah scaffold tadi itu. Ada orang dewasa atau ya orang yang lebih berpengalaman dari dia mendampingi, sehingga kalau dia melakukan kesalahan dia tahu ini salah, benernya begini gitu. Best practice-nya seperti ini loh. Kalau kamu melakukan seperti ini bisa, tapi kamu akan lebih lama misalnya. Memberikan feedback seperti itu. Kalau masalah ceroboh ya pasti kita semua pernah mengalaminya. Misalnya tadi nyuci piring terus jatuh, malah mecahin dan lain sebagainya. Sabunnya apa kebanyakan misalnya, atau salah ngasih sabun. Harusnya itu apa cairan pel tapi karena warnanya sama hijau dikiranya itu sunlight misalnya. Aduh sebut merek. Cuci piring, sabun cuci piring. Nah, itu bisa terjadi. Nah, sehingga kalau problem-problem yang sebenarnya normal bagi remaja ini, kemudian tidak ada arahan, tidak ada guidance, tidak ada scaffold tadi itu dukungan backup-nya, ini juga potensi untuk berkembang menjadi problem. Begitu. Ya kenapa? Ya karena dia taunya ya ceroboh aja gitu. Ya nggak apa-apa ceroboh kayak gini, nggak ada konsekuensinya kayak gimana-gimana dia nggak paham. Ya sudah, dia tidak akan belajar untuk lebih hati-hati. Tidak belajar untuk lebih berempati. Kalau aku melakukan begini, dampaknya bukan hanya buat aku loh, tapi dampaknya bisa buat orang yang lain juga. Nggak kepikiran sampai ke situ. Gitu ya. Ada hal-hal yang normal, tetapi hal-hal normal ini tadi bukan menjadi semacam pembenaran untuk ya sudah, oh ya kan masih anak kecil, ya nggak apa-apa lah, oh misalnya. Terus oh ya nggak apa-apa lah, ya wajar aja anak remaja misalnya pacar-pacaran gitu ya, memang lagi suka-sukaan kayak nggak pernah muda aja. Iya, itu ada pemahaman seperti itu, oke, tetapi kita tetap perlu melakukan pendampingan agar tidak salah.
Kalau orang dewasa tidak melakukan pendampingan, anak-anak dan remaja ini mereka akan saling mendampingi. Saling mendampingi artinya apa? Artinya mereka belajar ya trial and error, kemudian apa yang disebarluaskan oleh peer group ya, oleh rekan sebaya, inilah yang mereka amini sebagai kebenaran. Nah, ini sangat potensial untuk misleading, begitu ya. Sehingga di sini bisa berkembang menjadi resiko-resiko problem gitu. Apa saja kalau dari school ya, yang berdasar dari school ya ini academic and exam, kemudian bullying, kalau sekarang ada plus cyberbullying, kemudian peer pressure ya, merasa tidak punya teman di situ, relationship and belonging. Nah, ini juga terkait dengan pertemanan. Nah, sense of belongingness-nya di peer group, nah, dia jadi lemah gitu, jadi nggak ngerasa belongs to any group gitu. Nah, itu juga menyebabkan kalau di sekolah atau di kampus ya ngerasa alienated, ya sendiri aja gitu, kemana-mana kayak sendiri, nggak apa namanya, nggak nyaman atau nggak bisa bergabung dengan teman-temannya. Nah, teman-temannya dilalah melakukan peer pressure nih. Jadi ya udah dia sendirian, nggak ada yang menanyai, nggak ada yang menemani, nggak ada yang ngaruh ke coro jawabannya begitu ya sudah. Nah, semakin jauh lah dia. Dan ini rentan untuk mengembangkan ke masalah-masalah yang tadi sudah kita bahas. Either kecemasan, depresi, atau masalah-masalah lainnya tadi yang ada di list. Kemudian lifestyle related risk factor. Nah, risiko-risiko yang berkaitan dengan lifestyle. Ya, lifestyle ini bisa juga mengarah ke hal-hal yang negatif ya. Body image, drugs and alcohol, internet and social media, puberty itself gitu. Puberty tadi tempat saya singgung tadi mengenai perubahan bentuk tubuh. Nah, ini kaitan dengan body image juga. Nah, kalau dia ngerasa, aduh kok begini ya, misalnya tadi yang saya contohkan, ngerasa kok payudaranya gede banget, sementara teman-teman yang lain kok enggak, terus kayak dia dijadikan bahan catcalling gitu, di-tweet-tweetin, kan nggak nyaman. Akhirnya apa? Dia tidak menyukai tubuhnya, tidak apa namanya, self love-nya menjadi sangat-sangat rendah karena dia merasa gara-gara tubuhku ini nih, aku dibully gitu, sehingga dia menolak tubuhnya. Nah, kemudian apa? Dibebat gitu payudaranya, dibebat sampai ya itu akhirnya melakukan tindakan yang apa namanya, menyakiti diri sendiri kan, dia nggak mau kelihatan, jadi dipasangi stagen tuh, kenceng-kenceng. Itu mengganggu pernafasan, mengganggu pertumbuhan tulang belakang juga. Nah, ini sangat beresiko. Padahal awal mulanya itu ya gara-gara ini ya peer pressure. Oke. Jadi dua kanan dan kiri ini bisa saling berkaitan juga ya pada prakteknya atau di lapangannya. Oke. Nah, kalau individu kemudian dia berhadapan dengan situasi-situasi yang membuat dia tidak nyaman, nah kita nih endorse, kita support untuk mencari bantuan gitu kan dengan help seeking behavior. Tapi tidak semudah itu gitu. Yang pertama kita perlu mengenali dulu tanda-tandanya. Tanda-tanda butuh bantuan. Ini ada beberapa contoh saja ya yang kami rangkumkan di sini gitu. Bisa ada nanti contoh-contoh yang lain juga. Ada tanda kalau misalnya belum bisa menandai atau belum bisa reflektif terhadap isi pikiran kita bisa memahami perilaku kita, atau kita bisa mengamati teman-teman di sekitar kita. Kemudian secara fisik itu juga kita bisa menjadikan sebagai penanda kalau aku sudah mulai nggak nyaman gitu misalnya. Ya, oke, sedih berkepanjangan, ada perasaan yang seperti itu. Pikirannya apa? Perilakunya seperti apa? Gitu. Biasanya mau diajak hangout, kemudian ini malas, tidak tertarik, mager gitu. Kemudian perasaan sedih yang terus-menerus itu membuat tubuhnya juga cenderung gloomy gitu ya, kayak tidak punya energi, nggak ada semangat. Ya, perilakunya ya cocok ya tadi, jadinya mager. Kalau nggak punya energi kan jalan kaki aja, kakinya diangkat atau enggak? Nah, teman-teman bisa mengamati itu ya. Kalau kakinya jalannya tuh diseret,
Nah, itu udah kayak males banget ya, gitu. Jadi males banget untuk mengangkat kaki. Kalau jalan, sepatu atau sendalnya, alas kakinya itu tetap berada di lantai atau di pijakan di tanah, hingga bunyinya serak 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 ke jalan diangkat. Oke, nggak sanggup untuk mengangkat. Kemudian ada perasaan mudah tersinggung, perasaan cemas, kemudian bingung, tidak menemukan sesuatu yang bisa menentukan perilakunya lagi gitu ya, yang bisa mengapresiasi dirinya lagi, sehingga dia cenderung mengkritik diri sendiri. Kemudian bisa menjadi perilaku yang muncul menjauh dari teman-teman dan dari keluarga. Nah, itu ada ketegangan di kepala, kemudian di otot-otot, terutama otot di sekitar leher dan pundak. Nah, itu capek sekali pasti rasanya juga. Kemudian ada perasaan galau, nggak jelas, kayak gitu. Nah, sehingga apa? Pikirannya kemana-mana. Nah, pada saat kuliah, ya sulit untuk fokus kepada apa yang dibahas di perkuliahan itu. Pada saat belajar di sekolah, sulit fokus pada penjelasan dari guru misalnya. Nah, perilakunya karena frustrated, karena lelah dengan bingungnya ini tadi, bisa juga akhirnya gemes gitu ya, menyakiti diri sendiri. Nah, di sini yang termasuk non suicidal tadi ya, tujuannya bukan untuk menghilangkan nyawa, tetapi tujuannya adalah untuk menyalurkan kegemesannya tadi itu ya. Frustrated gitu kan, aduh gimana nih, ih gemes banget nih, gitu. Terus apa, ninju meja, ya, kemudian ninju tembok gitu, nendang juga atau memukulkan tubuhnya, ditabrakkan ke tembok misalnya kayak gitu. Gelut ya, apa itu, berkelahi sendiri ya dengan dirinya sendiri. Nah, itu untuk meredakan, dia merasa dia butuh penyaluran dari kegundah gulanaannya ini, karena galaunya ini menyulitkan dia untuk bisa berpikir. Kemudian bisa juga ada takut terhadap, nah ini setelah dicoba untuk membuat list takut terhadap apa, nah itu ternyata kok banyak banget ya yang masuk listnya. Ini takut, itu takut gitu, takut nggak punya duit, takut nggak bisa makan, takut nggak bisa dapat kerja, takut nanti nggak ada jodoh, takut nggak bisa bikin rumah, nanti takut nggak punya ini penghasilan yang bisa membanggakan orang tua, takut apa, wah banyak sekali ternyata. Nah, itu juga menjadi tanda bahwa kita butuh bantuan. Nah, bantuan atau pertolongan ini nggak harus selalu ke profesional ya, teman-teman. Bantuan atau pertolongan ini bisa dari significant person kita, bisa dari keluarga, bisa dari peer, ya, bisa dari mana saja datangnya, komunitas gitu, yang salah satunya juga tentu dari profesional. Tetapi profesional itu nanti kalau kita lihat, kita sampai di slide yang ada ininya, ada piramidanya, nah kita tahu nih nanti peran masing-masing seperti apa. Nah, untuk alur pertolongan ini dari kita yang mungkin melihat ada gejala-gejala itu tadi yang di 2 slide sebelumnya. Misalnya kita sebagai guru atau kita sebagai orang di lapangan ya, konselor sekolah misalnya. Nah, itu ada alur-alur yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar jangan sampai problem-problem tadi berkembang menjadi problem yang lebih berat lagi atau berkembang menjadi sebuah gangguan. Nah, level pertama kita perlu melakukan assessment. Ya, assessment di sini tentu kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya untuk melihat lebih lanjut lagi. Mengapa? Itu misalnya kok dia jadi lebih pendiam, kok jadi sering terlambat, atau kok jadi nggak pernah masuk ya, dalam seminggu masuk cuma sekali, yang lainnya bolos gitu. Kemana dia? Ada apa yang terjadi begitu ya? Ya, sehingga ini Nida, halo Nida, ada di sanakah Nida? Ada Bu. Nida, kamu sakit kah?
Enggak sih, Bu. Oh, kamu kemarin kok nggak masuk? Kalau kemarin sakit, tapi kalau sekarang enggak. Oh, sekarang kan. Nah, alhamdulillah. Ya, itu cuma nggak masuk 1 kali, ya nggak apa-apa. Tapi kalau hari ini saya tadi udah membatin ya, sudah membatin dari rumah ya. Wah, si Yasminida kemarin nggak masuk. Terus hari ini dia masuk nggak ya? Wah, kemudian gara-gara apa? Gara-gara kabar ada yang COVID gitu kan ya. Wah, ini kalau Yasminida kelas Kesmen nggak masuk, nanti mau tak chat itu. Jangan-jangan dia yang COVID gitu. Batin saya tadi pada saat nyetir ke kampus itu. Ya, sehingga itu sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai guru gitu. Kalau mencermati, ya memang kalau dosen agak-agak susah ya, jumlah mahasiswanya banyak untuk bisa mengamati mahasiswanya itu struggling juga. Tapi kalau di sekolah, saya kira guru wali kelas atau guru mapel ini perlu mengamati siswanya sehingga bisa menjadi garda depan gitu untuk mengenali bahwa ada siswa-siswa yang membutuhkan pertolongan ini tadi. Nah, kalau misalnya yang saya lakukan tadi ke Nida adalah memonitoring ya, saya monitoring. Kebetulan Nida juga ada di kelas ini, jadi saya tanya, kamu kenapa kemarin? Oh ya sakit, sekarang udah baikan. Jadi bisa, apalagi sekarang online, jadi memungkinkan. Oh ya sudah, syukur, alhamdulillah kayak gitu. Itu kita cek ya. Kalau dengan yang bersangkutan tidak memungkinkan, nah maka bisa nih kayak cek kemarin di kelas IUP si itu gimana? Kok sekarang nggak masuk lagi? Apakah akhirnya dia ngedrop ya? Gitu. Karena UTS nggak masuk, 2 pertemuan setelah UTS juga nggak masuk, yang kemarin juga nggak masuk, berarti sudah 3 nggak masuk. Nah, ini sudah berkurang banyak presensinya, komponen penilaiannya. Apakah dia mengikhlaskan untuk tidak lulus di mata kuliah ini? Nah, saya tanya ke asisten kelas, saya tanya ke teman-temannya, teman-teman mainnya, gitu. Gimana? Oh iya nih, tapi dia belum bisa dihubungi. Oh ya sudah. Nah, nanti kabari ya kalau misalnya kamu ada update. Dan saya minta nomor si mahasiswa itu juga. Suatu saat akan saya kontak, saya tanyakan dia kenapa. Nah, itu bagian dari assessment. Kita mencari tahu kenapa. Gitu ya. Kalau sudah kita cari tahu kenapa dan ada jawabannya karena ini karena itu gitu. Saya tanya Nida tadi karena saya sakit. Oh ya sudah kamu istirahatlah. Sudah ke dokter atau belum? Oh enggak, kayaknya nggak perlu ke dokter, perlunya istirahat. Oke, silahkan dijadwalkan untuk istirahat. Nah, itu adalah termasuk dari bantuan ya. Atau kalau misalnya kondisinya di situ lebih ini lagi ya, lebih parah lagi gitu. Nah, maka barangkali bisa diberikan informasi atau dirujuk ke yang sekiranya dapat memberikan penanganan lebih lanjut. Begitu. Kita memberikan bantuan. Kemudian yang berikutnya adalah ini gerak cepat ya ketika ada case-case yang emergency gitu. Nah, sehingga di sini sangat penting bagi sekolah untuk memiliki rekanan untuk alur rujukan. Ya. Ini kita lihat siapa saja orang yang terlibat. Jadi banyak, nggak hanya satu saja, nggak hanya satu pihak. Ada teman sebaya, ada guru, orang tua, wali kelas, guru BK, manajemen sekolah, itu artinya kepala sekolah, wakasek. Ya, wakasek aja banyak ya kan. Ada wakasek apa? Mungkin kalau dengan siswa ya lebih cocok wakasek kesiswaan gitu. Wakil kepala sekolah yang mengurusi tentang siswa-siswa. Mungkin di situ. Kemudian ada psikolog. Kalau di sekolah ada psikolog, bagus. Kalau misalnya di sekolah tidak ada full time psychologist, nah apakah sekolah ini juga memiliki rekanan sehingga ketika ada kejadian yang emergency tadi itu bisa langsung diarahkan kepada profesional tersebut, either psychologist atau psychiatrist. Begitu. Nah, tapi garda depannya nih, nah yang 1, 2, 3 yang dari atas ini ya
kita berdayakan gitu. Jangan sampai teman sebayanya nggak peduli, gurunya nggak kenal, orang tuanya apalagi, orang tuanya maksudnya, oh saya kan udah titipkan anak saya di sekolah, harusnya begini begitu dong. Nah, sekolah ya nggak bisa kayak gitu juga. Kita butuh sinergi, kita butuh bekerja sama. Ya, kemudian di sini pimpinan sekolah ya, kepala sekolah dan pengurus di sekolah itu ya, manajemen sekolah, tentu mereka juga perlu ikut andil di sini karena mereka lah yang menyusun kebijakan internal di sekolah itu. Meskipun secara besarnya eksternalnya tentu mengacu kepada kebijakan-kebijakan dari kementerian dan dari pemerintah. Nah, sehingga di sini ada rame tuh. Nah, kita beberapa pihak tadi itu ya. Karena tapi yang memutuskan untuk ya aku mau cari bantuan atau tidak, cari pertolongan atau tidak, pasti adalah yang bersangkutan sendiri atau si muridnya sendiri. Nah, kalau sistem di sekolah itu tidak diketahui oleh muridnya, dia nggak tahu harus bicara ke siapa begitu, dan nggak dekat dengan siapa-siapa. Nah, ini pun akan menyebabkan help seeking behavior-nya tadi tersendat. Ya, mereka akan punya pemikiran bahwa tidak ada seorang pun dapat menolong atau masalahnya tidak bisa dipahami oleh orang lain. Kayaknya kamu nggak ngerti deh. Kalau aku cerita juga kamu nggak paham, misalnya. Seperti itu. Kalau ditanyain sama temennya, ya sudah dia akhirnya lebih menutup diri ya. Kemudian jika ada perasaan malu, merasa bersalah. Nah, itu biasanya akan menyimpan sendiri. Enggak apa-apa kok, aku enggak apa-apa kok. Kenapa? Kayak dia menjawab begitu. Karena dia enggak mau terlihat lemah di hadapan teman-temannya, atau ketahuan kalau dia enggak bisa sesuatu, atau ketahuan kalau dia punya masalah. Jadi dia merasa malu ketika ada masalah-masalah atau ketika ada pikiran, emosi, dan perilakunya tadi itu yang ternyata membuat dia sendiri tidak nyaman. Berkaitan dengan yang berikutnya yaitu khawatir tentang apa yang dipikirkan oleh orang lain. Ya, nanti aku dinilai begini, orang aku ketua kelas kok begini. Nah, gitu ya. Dia merasa ketua kelas itu harusnya ya memberikan contoh yang baik-baik aja, tidak menunjukkan kelemahan dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia lebih memilih untuk diam saja. Kemudian nah ini apa ya, antara pasif, pasrah begitu ya, dan mungkin bisa jadi karena ketidaktahuannya harus melakukan apa dan berbicara pada siapa. Nah, muncul pemikiran seperti ini. Ya nggak apa-apa, nanti akan selesai kok, nanti akan terselesaikan dengan sendirinya ya, without doing, without acting, tanpa dia melakukan sesuatu, tanpa berbuat apapun begitu. Nah, ini tidak akan terjadi begitu ya. Ini hanya wishful thinking aja. Ya, dia berharap ya udah nanti dengan berjalannya waktu akan terselesaikan masalahnya. Nggak bisa. Nah, ini kalau dari sisi coping strategi, ini adalah poor coping strategies ya. Destruktif jadinya karena dia pasrah, tidak melakukan apa-apa. Kemudian tidak tahu siapa yang bisa membantu ya. Kalau yang tadi dia nggak percaya ada orang yang bisa membantu. Nah, ini benar-benar illiterate. Tidak tahu siapa yang bisa membantu. Benar-benar nggak tahu gitu. Dia nggak punya prasangka gimana-gimana ke orang, tapi dia benar-benar nggak tahu aja gitu. Ya. Atau bisa juga ada pengalaman negatif dengan dukungan sebelumnya. Misalnya ternyata begitu dia cerita ke teman, ya, temannya merespon dengan bagus, hanya saja kemudian temannya cerita ke teman yang lain. Nah, jadi ceritanya, loh kok ternyata si temannya yang tahu itu sebenarnya juga sikapnya bagus. Misalnya kemudian menanyakan, jadi kamu kemarin gimana? Udah bisa begini begitu belum gitu. Tapi dia kan kaget. Loh, kok kamu tahu? Kamu tahu dari siapa? Oh, aku kemarin ketemu sama si ini. Nah, dia cerita kalau kamu cerita. Nah, itu. Jadi nggak enak ya kan? Ya, meskipun responnya bukan respon yang kayak gimana-gimana, bukan respon yang ngece atau respon yang negatif, tetapi di situ ada
trust violation. Jadi ngerasa dia, aku nggak ngasih konsen ke kamu buat cerita ke yang lain, kenapa kamu cerita? Nah, itu yang kemudian menyebabkan masuk ke dalam pengalaman negatif ini. Ya, itu yang salah satu contoh pengalaman negatifnya. Ya. Kemudian tidak ada dukungan di sini lebih ke dukungan instrumental. Misalnya kalau mengakses layanan itu harus ke sebuah tempat, misalnya ke rumah sakit atau kemana yang di situ dia kesulitan untuk bisa datang ke sana sendiri. Kemudian ada biaya, kemudian waktu. Waduh, kalau saya harus ke sana berarti saya nggak sekolah dong, berarti saya nggak kuliah dong, saya harus merelakan presensi, harus merelakan misalnya saat itu ada aktivitas yang sudah terencanakan di sekolah atau di kampus, dia tidak bisa ikut. Nah, ini kan menyebabkan gojek-gajek ya, menyebabkan bimbang juga, diambil nggak ya, atau ke sana nggak ya, konsul nggak ya. Nah, itu bisa jadi akhirnya ditunda, tidak dilakukan. Gitu. Kemudian takut kerahasiaan tidak terjaga. Nah, ini karena tidak ada assurance ya, tidak ada apa namanya, di inform konsen di awal banget itu ketika kita membicarakan konsen. Nah, itu konfidensialitas merupakan bagian dari konsen itu. Nah, ini nggak ada konsen ya, jadi ragu-ragu juga mau cerita atau enggak, takutnya nanti bisa terjadi case yang disebarluaskan informasi detail mengenai dirinya, sehingga ketahuan, oh kamu yang ini ya, kamu yang ini. Nah, itu membuat tidak nyaman. Nah, sehingga untuk mencoba tadi, setelah kita mengetahui permasalahan, kemudian kita melihat ada tantangan-tantangan di dalam diri individu yang menyebabkan dia enggan untuk mengakses bantuan, tidak semudah itu, meskipun bantuan sudah ditawarkan, ternyata tidak semudah itu mau mengakses karena ada faktor di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Kalau di dalam dirinya ya tadi itu kurang memahami mengenai gejala, menganggap gejala-gejalanya itu bisa teratasi dengan sendirinya, kurang percaya pada pihak lain, pengalaman negatif sebelumnya, dan dari eksternal dengan sistem yang belum terbentuk misalnya. Nah, sehingga upaya-upaya promoting dan preventing ya problems itu tadi itu dicoba dilakukan dengan konsep sekolah sejahtera atau school well-being ya, di mana sekolah atau kampus itu merupakan sebuah ekosistem. Ekosistem terdiri dari banyak ya komponennya, ya kan? Kalau teman-teman dulu belajar IPA itu ekosistem danau, ekosistem sungai, nah itu kan banyak penghuninya. Juga ini ekosistem sekolah atau ekosistem kampus. Sehingga ada guru, karyawan, siswa, ada orang tua juga, ada sarana prasarana juga, ada sistem kurikulum, kegiatan belajar mengajar yang semuanya menjadi sebuah kesatuan, ya. Nah, sehingga kalau tujuannya adalah promoting students well-being ya at school atau college. Nah, ini nih area yang tetap menjadi acuan kita adalah yang dari WHO ini, pilar-pilar WHO, di mana intervensi komunitas yang berbasis sekolah atau kampus itu membuat para siswa atau mahasiswa di sini mengenali potensi dirinya secara objektif, tangguh dalam menghadapi tantangan sehari-hari, terus kemudian bisa produktif dan bermanfaat, dan bisa berkontribusi untuk komunitas. Nah, ini kalau kita lihat dari sudut pandang siswa atau mahasiswa ya. Nah, nanti kalau dari sudut pandang guru, karyawan, ya, mereka yang bekerja di situ, nah ekosistem ini menjadi ekosistem workplace. Saya nih misalnya sebagai guru kan jadinya bekerja gitu, sebagai guru atau dosen kan bekerja di sini. Nah, lingkungan kerja saya bagaimana? Di situ ada kolega, ya teman yang satu level, ada pimpinan, ada pimpinan fakultas, pimpinan universitas, ada juga pimpinan dari kementerian gitu yang levelnya lebih tinggi, ada tanggung jawab seperti apa, kemudian ada bawahan ya yang levelnya di bawah saya, ada hal-hal yang perlu saya koordinasikan dan lain sebagainya. Itu menjadi konteks workplace.
Tapi dari sudut pandang teman-teman sebagai mahasiswa di sini, nah ini kaitannya dengan sekolah gitu ya, yaitu tempatnya sama tetapi bisa berbeda tergantung dari stakeholder mana kita melihatnya. Nah di sini untuk intervensi ya, kalau seringkali kita hanya terfokus kepada kurasi kayak konseling aja, atau psikoterapi atau farmakoterapi, nah itu ada di kurasi nih. Nah, kita lupa bahwa ada area-area yang lain, terutama promosi dan prevensi. Nah, bisa juga rehabilitasi. Nah, misalnya apa kalau rehabilitasi? Misalnya nih, ada mahasiswa, dulu banget, udah lama sih, sekitar tahun 2015 ya, itu konseli saya. Sekarang alhamdulillah sudah lulus anaknya ya. Nah, ini anaknya aktif, tetapi kemudian kok mengembangkan gejala-gejala manik. Waktu itu dia aktif di organisasi universitas. Ya. Kemudian saya sebagai psikolog GMC waktu itu melakukan pendampingan intensif pada dia. Nah, alhamdulillah kayak misalnya orang tuanya juga berkenan untuk diajak dialog. Nah, pada saat emergensinya itu ketika kambuh muncul gejala-gejala maniknya, ya yang dia ke toko ngambil barang nggak mau bayar, pakai baju masih ada price tag-nya kemana-mana, terus dia presentasi minta temannya untuk mendengarkan presentasi dia, ya presentasinya kemana-mana gitu sebenarnya nggak fokus. Nah, itu sudah cukup mengganggu perilakunya. Alhamdulillah keluarga berkenan nih. Ini untuk kondisi saat ini nih harus segera dirawat intensif di rumah sakit. Nah, akhirnya dia dirawat di Gracia waktu itu pengobatan selama 2 minggu. Nah, kemudian setelah itu orang tua mau membawa anak ini pulang dulu ke kampungnya, ke rumahnya. Kebetulan bukan orang Jogja, tapi adiknya kebetulan juga kuliah di Jogja. Jadi alhamdulillah ada support sistemnya, meskipun beda nih ya, klien saya cowok, adiknya cewek. Nah, ketika anak ini sudah menjalani pengobatan, kemudian di cover di rumah, nah dia ternyata mau balik lagi tuh ke kampus, mau sekolah lagi, melanjutkan studinya. Meskipun sempat terhenti selama 1 tahun. Nah, disitulah rehabilitasi. Bagaimana menyiapkan kembali dia untuk belajar lagi ya, berarti ekosistemnya juga disiapkan untuk menerima anak ini kembali. Gitu. Ya, dengan tidak menganggap misalnya wah ini cah bikin biyen edan dan lain sebagainya, tentu tidak. Nah, ini semuanya dari level pimpinan di jurusan sampai dengan dosennya sampai dengan teman-teman. Nah, kebetulan teman-temannya mungkin jadi geseh ya, dia ikut dengan kelas adik kelas. Nah, itu diberi pengetahuan, diberi pembekalan juga bagaimana untuk menghadapi si anak ini. Ya, alhamdulillah dia survive dan akhirnya dia berhasil lulus ya. Tapi setelah lulus saya kehilangan kontak ya. Hanya setelah lulus aja pada saat lulus mengabari bahwa berhasil menyelesaikan pendidikannya. Nah, ini sehingga area-area ya yang saya ceritakan tadi kurasi berjalan sekarang, harapannya setelah dikurasi tidak ada problem begitu ya, atau problemnya minim. Nah, kalau misalnya butuh penanganan yang lebih lanjut lagi untuk mempersiapkan kelanjutannya ya ada di rehabilitasi ini. Area yang setengah di bawah ini, kurasi dan rehabilitasi ini kalau sudah muncul gangguannya. Nah, sehingga kalau kita masih menghadapi yang namanya MKM, masalah kesehatan mental ya, belum berkembang menjadi gangguan mental, yang kita optimalkan adalah 2 di atas, yaitu promosi dan prevensi. Ya, promosi dan prevensi. Kita promosi sehingga yang tadi illiterate menjadi literate ya. Seperti beberapa kalian yang kemarin waktu di diskusi kisah terakhir kan mainnya mau literasi gitu. Nah, literasi apa? Nah, itu bisa lebih dispesifikkan. Kemudian prevensi. Prevensi kalau sudah ditengarai ada target-target gitu ya. Ada orang-orang yang at risk, dia memiliki faktor-faktor resiko. Nah, ini butuh
upaya-upaya atau program-program pencegahan agar jangan sampai menjadi masalah yang lebih berat lagi mengarah ke gangguan mental. Jadi kita cegah, prevensi, ya. Oke. Nah, di sini yang diperlukan ada kesadaran dari seluruh stakeholder. Kalau cerita saya mengenai klien yang akhirnya berhasil wisuda, berhasil lulus tadi, ya stakeholdernya tahu semua gitu. Orang tuanya menerima dengan besar hati bahwa perlu merawat anak ini terlebih dahulu sebelum bisa kembali berkuliah, misalnya mengajak pulang dulu. Nah, itu stakeholder juga kan, orang tua, family, ya, significant person bagi si klien atau pasien ini. Kemudian dari sisi prodinya, jurusan, kemudian dari teman-teman, dari karyawan, nah itu semuanya dilibatkan. Sehingga di sini ada kebijakan yang mendukung sekolah sejahtera itu. Ya, misalnya kebijakannya seperti apa, ada aturan internal. Kemudian dipampang di misalnya ada itu yang banner, ada poster gitu. Sehingga semua aware, tahu gitu. Ya, tersosialisasi dengan baik. Nah, ini menjadi kebijakan, dan orang-orang yang melakukan dalam arti person in charge, misalnya dari staff atau dari supervisor, dari konselor sekolah atau konselor di kampus. Nah, mereka juga mendapatkan imbal balik yang layak juga gitu. Tidak hanya sekedar diberi tugas dan tanggung jawab saja. Kemudian pastinya kalau bukan orang psikologi yang tidak menguasai ilmu psikologi, ikut pelatihan-pelatihan. Kemudian dibuat SOP. Ya. Sinerginya ini tadi ya, semua stakeholders juga dapat menjadi target intervensi. Nah, karena intervensinya tadi kan ada 4 tuh, promosi, prevensi, kurasi, rehabilitasi. Promosi dan prevensi ini bisa untuk siapa saja. Ya, memang kurasi dan rehabilitasi terfokus kepada individu yang sudah mengalami permasalahan tingkat tinggi atau sudah bergangguan. Ya. Kalau promosi dan prevensi, fokus kita pada raising awareness, meningkatkan literasi atau pengetahuan, dan juga menurunkan stigma. Oke. Kita buat alur rujukan di sekolah. Nah, ini yang pijakan pertama adalah yang paling dekat dulu ya. Rujukan profesional di ono nih, jauh nih, di belakang. Nah, kenapa demikian? Karena rujukan profesional, coba rasio profesional dengan orang yang didampingi berapa. Nah, teman-teman sudah mengetahui hal itu dari kajian kalian terhadap Mental Health Atlas, kemudian ketika menyimak dosen tamu Bu Adis kemarin ya, itu berapa tuh rasionya? Nah, tentu sangat jomplang sekali ya kan? Maka kita upayakan nih di lini-lini yang terdekat dengan individu, itu menjadi support system terdepan. Teman sebaya, guru kelas atau guru mapel, kemudian wali kelasnya, guru BK, psikolog sekolah, manajemen sekolah, baru di situ ada professionals yang di endpoint-nya. Ya, jangan misalnya dari mahasiswa atau dari siswa ini langsung ke ini saja, langsung ke psikolog aja. Iya, sangat panjang sekali antriannya. Karena memang kita tidak bisa menutup mata jumlah tenaga medis untuk promosi kesehatan jiwa ini memang masih sangat terbatas dibandingkan dengan warga Indonesia Raya yang jumlahnya segitu. Yang kita bisa lakukan adalah menguatkan ini resiliensi dengan tadi itu memahami bahwa teman sebaya, guru wali kelas, guru mapel, guru BK, kemudian pimpinan dari sekolah, semuanya itu bisa dilibatkan dalam program-program promosi dan prevensi. Masalah kesehatan mental kita bisa tekan dengan menguatkan faktor protektifnya, faktor resikonya sehingga bisa diminimalkan. Kita cari untuk mengurangi faktor-faktor resiko, mengurangi kerentanan-kerentanan ini ya, yang di silinder warna kuning-kuning ini. Kalau kerentanannya itu bisa diminimalkan, faktor resikonya bisa kita kelola minim,
ya, sehingga ada tekanan pun tidak sampai menyebabkan ke permasalahan gangguan mental, ya, kesehatan mental atau bahkan sampai ke gangguan mental. Nah, ini analoginya bisa teman-teman lihat melalui ilustrasi silindris ini. Kalau kerentanannya banyak, dengan tekanan ditambah tekanannya sudah bisa meledak menjadi sebuah gangguan. Kalau teman-teman lihat tekanannya di dua silinder ini, yang oranye-oranye ini tekanannya kan sama, tapi kerentanannya kan beda nih. Artinya apa? Tekanan kehidupan itu sama, more or less ya. Tetapi masing-masing dari kita ini loh sudah bawa kerentanan-kerentanan yang berbeda-beda. Saya dengan Sabrina beda, saya dengan Yasminida beda, dengan Laksmi beda, dengan Syafa beda misalnya, dengan Ansel juga beda gitu. Sehingga dalam situasi, oke lah saya exclude ya, ini teman-teman aja nih, teman-teman sekelas nih yang kalian kuliah semesternya sama, kalian menghadapi tugas-tugas yang sama juga, mata kuliahnya sama, ya tekanan more or less sama ya. Barangkali yang berbeda adalah teman sekelompoknya beda loh Bu, kayak gitu. Oke, berarti teman sekelompok, bagaimana kita menghandle teman-teman itu, bagaimana atau sedekat apa kita dengan teman-teman sekelompok itu, masuk ke unsur kerentanan ini. Oh ya saya orangnya canggung, gimana ya? Apalagi ini saya ngulang, misalnya ada kalian yang ternyata ikut mata kuliah yang berbeda gitu, ngulang. Ya, dengan adik kelas. Nah, berarti kan nggak terlalu kenal lagi tuh sama adik kelasnya. Nah, saya punya kerentanan dalam hal apa? Bersosialisasi. Nah, berarti untuk mencegah faktor resiko ini berkembang, panah ke atasnya ini naik dan nyundul sehingga masalah kesehatan mentalnya itu meningkat gitu, ya, kerentanan-kerentanan ini perlu kita kelola dengan berbagai macam strategi coping. Nah, coping yang adaptif ini akan menambah ketangguhan kita, ya, kita menjadi resilient. Ada tekanan tapi kita bisa menghadapi tekanan itu. Ada daya lenting gitu ya. Daya lenting ya, ketika ada problem, ketika kita merasa dalam fase yang atau di titik yang rendah gitu, nah kita bisa bangkit lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini integrasi sistem kesehatan mental. Ini ya universal ya, tadi itu yang ada level-levelnya. Universal itu berarti siapa yang mendapatkan semua. Ya, jawabannya adalah semua siswa. Nah, kemudian kita ada assessment nih. Nah, nih early identification of students with mental health and behavioral health concern. Nah, ini ada assessment sehingga kita dari semua itu dapat memetakan siapa saja yang at risk. Nah, at risk berarti butuh program-program prevensi ya kan? Yang berada di risiko, yang kalau tadi itu di gambar ini, di slide ini, nah risikonya ini bisa naik begitu, ya karena dia at risk tadi punya kerentanan yang cenderung banyak begitu, berarti dia bisa mengembangkan ya. Nah ini menjadi targeted ya karena bisa mengembangkan ke arah gangguan. Nah ini menjadi targeted school intervention ya with community support. Nah komunitasnya ya komunitas sekolah itu gitu. Kemudian pada level berikutnya yang mana di sini sudah memiliki ya sudah berkembang gangguannya, dia punya severe and chronic ya problem, sudah parah atau sudah kronis dalam kurun waktu yang panjang begitu sudah mengalami itu, maka di sini membutuhkan intensive school intervention yang lebih intensif. Nah, di sini kuratif nih. Nah, maka kalau sudah di bagian ini ya itu diarahkan ke konselor atau psikologis. Begitu. Nah, kesemuanya ini ya tentu saja membutuhkan school support. Nah, sehingga di sekolah ada kerjasama dengan penyedia layanan kesehatan juga. Kalau tidak bisa dikelola di sekolah, ya dengan konselor sekolah, maka perlu dilanjutkan atau dirujuk tadi ke profesional. Kalau di sistem kesehatan dari pemerintah,
Puskesmas itu juga melakukan pengawasan pada sekolah-sekolah di wilayah puskesmas tersebut. Jadi mulai dari yang bawah ya, all students, at-risk students, atau severe and chronic students ya yang dengan problem ini, itu juga bisa mengakses layanan kesehatan. Ya, tapi balik lagi yang saya sampaikan tadi bahwa untuk di level-level promosi dan prevensi itu butuh sinergi dan kerjasama dengan sistem yang sudah terbentuk di sekolah. Tidak hanya mengandalkan saja di atau dari pihak eksternal, sehingga perlu nih program kesehatan mental di sekolah disusun dari, oleh, dan untuk warga sekolah itu sendiri. Nah, nih tidak hanya berpikir untuk mencegah atau mengurangi resiko, tetapi mengembangkan potensi, skill, dan other protective factors. Nah, ini adalah area promosi. Ya, promosi dan prevensi ini bisa dilakukan melalui program-program kesehatan mental di sekolah. Ya, dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya sangat bagus sekali. Misalnya kita mengadakan di situ adalah promosi anti stigma, ya, mental health, melawan mental health stigmatization. Untuk apa? Menurunkan stigmanya, menurunkan diskriminasi, perspektif negatif, ya, atau tingkah laku negatif terhadap penyintas. Nah, ini bisa ternyata efektif ya. Kemudian dari kajian literatur yang lain, ini peningkatan resiliensi gitu ya. Ini bahkan di SD ya, primary school ya, di primary school. Anak-anak SD gimana sih caranya mengelola kalau dia lagi marah, gimana cara mengelola kalau dia lagi sedih. Nah, itu ternyata bisa diajarkan sehingga kalau dia mengalami situasi-situasi itu, dia nggak tantrum, dia nggak ngamuk-ngamuk, dia nggak nakali temennya, nggak menakali gurunya, nggak merusak properti dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk adalah program resilience enhancing ya. Ada tujuan-tujuannya. Ini bisa mengilhami kalian ya untuk membuat project kemarin itu ya, project kelompok kemarin itu dari log frame-nya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai contoh ya secara spesifik begitu ya. Misalnya apa nih sasarannya? Yaitu meningkatkan psychological functioning melalui coping skills ya. Kalau marah itu coba diatur nafasnya. Kalau pengen marah banget, pengen teriak-teriak, nah coba tarik nafas panjang. Nah, hembuskan sampai dikasih contoh begitu, karena yang dihadapi anak kecil ya, tarik nafasnya begini. Ya, perutnya sampai ngembang ya, perut ngembang tuh seperti ini, perutnya jadi gede. Wah, terus anak-anak ketawa. Ya nggak apa-apa gitu, karena anak-anak ini kita memberikan intervensinya tentu semi bermain ya, yang menyenangkan buat mereka. Kita kasih contoh-contohnya yang sangat praktikal gitu terkait dengan coping skills ini. Sehingga dalam situasi-situasi yang menurut mereka berat, mereka bisa menerapkannya, mudah diingat soalnya gitu. Kemudian kalau di kampus, nah di kampus ini juga saya kira semakin menjadi concern ya sekarang untuk student psychological and counseling services. Nah, ya, semakin dikembangkan dan salah satu agenda kerja kalau tidak salah ya dari pimpinan universitas adalah memberikan pemahaman atau memberikan optimalisasi ya mengenai hal ini begitu ya. Ya, semoga akan segera direalisasikan. Nah, ini layanan kesehatan mental di perguruan tinggi. Oke. Nah, seperti itu untuk pemaparan materi kita hari ini. Silakan teman-teman semua apabila ada pertanyaan atau urun rembuk ya, kita bisa bahas. Kalau tidak ada, maka teman-teman waktunya bisa digunakan untuk melanjutkan tugas yang kemarin ya, untuk mengembangkan log frame kemarin, logical framework. Nah, ini hari ini kita sudah dengan satu konteks lagi, yaitu konteks di sekolah. Oke, saya kembali ke slide awal. Silahkan kalau ada
pertanyaan dari teman-teman, boleh disampaikan. Monggo. Apakah sudah jelas? Kita tadi sudah awali dengan mengapa kesehatan mental itu penting, kemudian problem-problem apa yang banyak muncul, ya, baik dari sisi pengenalan masalahnya atau gejalanya, dan juga dari sisi individunya terkait dengan pencarian bantuan, kemudian langkah-langkah apa yang bisa digunakan atau dilakukan, diterapkan dalam setting sekolah ini. Oke, bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah bisa difahami, sudah bisa dicerna? Jelas? Oke, terima kasih Yasmin atas feedback-nya. Baik, sudah jelas nih semua? Kalau begitu, kita gunakan waktunya untuk silahkan teman-teman ke ini ya, bisa secara di luar dari Zoom ini, saya kira nggak apa-apa, yaitu melanjutkan diskusi proyeknya kemarin, ya, teman-teman bisa poles, mau lebih mengarah ke mana begitu ya dari kabupaten-kabupaten yang kalian sudah telusuri kemarin itu, apakah intervensi komunitasnya lebih ke setting keluarga atau setting sekolah atau mau besok nunggu ada setting workplace gitu ya misalnya. Nah, tapi bisa waktunya digunakan untuk mendiskusikan. Jadi cicil ya, dicicil-cicil. Sampai di situ. Halo Mbak Syafa, minggu depan kita workplace ya Mbak Syafa ya? Iya bener Bu. Kita presentasi tugasnya tanggal 26. Iya Mbak Syafa? Gimana Bu? Maaf, di sini sinyalnya agak... Presentasinya kapan? Tanggal 26? Tanggal 24 sama tanggal 1 Desember, Bu. Oh, 24 ya, 24. Maaf, saya ingatnya kok 26. 24. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk kelasnya bisa kita akhiri sekarang. Silakan waktunya bisa digunakan. Kita sudah beri kesempatan ke teman-teman untuk melanjutkan progresnya atau ya melakukan yang lain ya, tetapi tetap dengan penuh kesadaran bahwa teman-teman perlu mengelola waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Begitu, tidak ada komentar atau pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Baik. Jika demikian, teman-teman semua bisa meninggalkan ruang Zoom dan kita akan follow up lagi di hari Senin dan nanti akan ada sesi yang khusus untuk diskusi kelompok ketika semua setting sudah terjelaskan ya dan teman-teman mendapatkan insight dari masing-masing setting yang sudah terjelaskan itu. Oke, dengan demikian saya akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Take a good care of yourself ya. Sehat-sehat selalu semuanya. Kalau sedang tidak sehat, istirahat sebentar untuk kemudian bangkit lagi ya. Oke, selamat pagi semuanya. Sama-sama. Selamat pagi, terima kasih Bu. Semoga sehat kasih. selalu. Terima kasih Bu Ide. Terima kasih banyak Bu. Nanti ketemu lagi ya, insya Allah minggu depan. Terima kasih Bu ini dan teman-teman. Ya.